Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada perkuliahan kali ini kita akan belajar mengenai energi potensial untuk bagian yang kedua. Energi potensial gravitasi merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau objek karena benda tersebut memiliki posisi ketinggian, di mana energi potensial gravitasi tersebut merupakan hasil perkalian dari berat benda dengan posisi ketinggian benda. Berat itu sendiri merupakan perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi. Energi potensial gravitasi dapat dinyatakan sebagai PE sama dengan M kali G kali H. PE adalah energi potensial, M-nya massa, G percepatan gravitasi, dan H adalah posisi ketinggian benda. Usaha yang menyebabkan perubahan posisi ketinggian suatu benda nilainya akan sebanding dengan perubahan energi potensial, sehingga dapat dinyatakan bahwa usaha sebanding dengan perubahan energi potensial, atau bisa ditulis energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Ketika energi yang tersimpan mulai digunakan bergerak, maka benda akan mengalami perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Energi potensial dapat diubah menjadi energi kinetik ataupun sebaliknya. Nah, bisa dituliskan perubahan energi kinetik sebanding dengan minus dari perubahan energi potensial. Ada minus ini menunjukkan bahwa jika perubahan energi potensial semakin kecil, maka perubahan energi kinetiknya semakin besar. Sebaliknya, bisa juga dituliskan menjadi energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sebanding dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Jika tidak ada usaha yang bekerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif, misalkan gaya geser, maka energi total atau energi mekanik akan bernilai konstan. Nah, ini ada simulasi perubahan energi potensial dan energi kinetik. Kalau saudara perhatikan, mula-mula ada seorang pada posisi yang tinggi, posisi ketinggian maksimum. Di situ dia punya energi potensial maksimum. Energi kinetiknya masih minimum atau 0 karena masih diam. Begitu mulai bergerak ke bawah, maka energi kinetiknya akan semakin besar, energi potensialnya akan semakin kecil atau minimum. Hingga sampai di dasar, energi kinetiknya akan maksimum, energi potensialnya akan minimum. Nah, ini juga simulasinya untuk memperjelas ilustrasi tentang perubahan energi potensial terhadap energi kinetik. Ini ketika benda berada pada posisi yang tinggi, maka nilai kecepatan gerak bendanya masih rendah. Tapi ketika bendanya sudah bergerak, posisi ketinggiannya semakin rendah, maka kecepatan benda atau energi kinetik bendanya akan semakin besar. Nah, berikutnya ini contoh-contoh soal yang berkaitan dengan energi potensial dan juga energi kinetik atau energi total dari keduanya. Contoh yang pertama, ada pesawat dengan massa 14.000 kilo
terbang pada ketinggian 490 meter dengan kecepatan sekitar 216 km per jam. Tentukan besarnya energi mekanik total pada pesawat tersebut. Nah, karena yang ditanyakan adalah energi mekanik atau energi total, maka energi mekanik atau energi total merupakan gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Ini tadi sudah ada persamaannya di sini. Energi mekanik merupakan gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, bisa kita tuliskan masing-masing besarannya. Energi kinetik setengah M kali V kuadrat ditambah energi potensial M kali G kali H. Kita masukkan besarnya nilai masing-masing, masanya 14.000 kg dan kecepatannya ini dalam satuan kilometer per jam, dirubah dulu menjadi meter per second. Dapatlah 60, lalu dikuadratkan ditambah dengan massa kali gravitasi anggap 10 dan kali ketinggian, maka diperoleh sekitar total energinya yaitu 93,8 kali 10 pangkat 6 Joule. Berikutnya contoh yang kedua, ini Tony yang punya massa 66 kg mengendarai skateboard mulai dari posisi diam di puncak, kemudian dia menuruni lintasan. Jika massa skateboardnya dan juga gesekannya diabaikan, gesekan skateboard terhadap lintasan atau treknya diabaikan. Nah, tanyakan berapa kecepatan Tony ketika berada di dasar lintasan yang awal, lintasan yang sini. Jadi mula-mula ada di puncak sini, kemudian turun dari ketinggian 18 meter sampai di dasar yang awal, jadi sampai sini saja itu. Berapa kecepatannya ketika mencapai dasar yang awal sini. Nah, dari hukum kekekalan energi, bahwa energi potensial di atas, tadi di sini puncak, ketika sudah mulai bergerak akan dirubah menjadi energi kinetik. Nah, tadi pada simulasi tadi sudah ada saat di dasar, di sini maka energi kinetiknya akan maksimum, potensialnya akan minimum. Jadi pas bergerak nanti energi potensialnya berkurang, akan dirubah menjadi energi kinetiknya yang semakin besar. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi tersebut, maka bisa ditulis bahwa energi potensial sebanding dengan energi kinetik. Sederhananya seperti ini. Kita masukkan MGH untuk energi potensial, setengah MV kuadrat untuk energi kinetik. Masanya bisa disederhanakan, maka tinggal GH sama dengan setengah kali V kuadrat. Nah, masukkan masing-masing nilainya. Gravitasinya anggap 10, hanya 18 meter, kemudian V-nya yang kita cari. Maka setelah dihitung ketemu sekitar 18,9 meter per second. Ini kecepatan ketika sampai di dasar lintasan yang awal ini. Contoh lagi yang ketiga, ada seorang penyelam yang punya massa M belum diketahui, turun dari papan yang tingginya 10 meter, berada di atas permukaan air. Apabila hambatan udara diabaikan, maka yang A tentukan kecepatan 5 meter di atas permukaan air, yang B tentukan kecepatan ketika menghantam permukaan air. Jadi ada seorang penyelam mula-mula berada pada ketinggian 10 meter dari permukaan air, kemudian dia terjun ke bawah. Pada saat posisinya berada pada ketinggian 5 meter
dari permukaan air ditanyakan kecepatan di sini berapa. Lalu ketika dia mencapai permukaan air, sesaat setelah menghantam permukaan air, tanyakan juga kecepatannya berapa. Nah, yang A untuk mencari kecepatan pada saat ketinggian penyelam ini berada pada posisi 5 meter di atas permukaan air. Nah, ini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik juga. Nah, kita bisa menggunakan persamaan lengkapnya, yaitu energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sebanding dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Masukkan setengah mv mula-mula kuadratkan ditambah mg tinggi H awal sama dengan setengah mv kuadrat V yang akhir yang ditanyakan ditambah mg kali H akhir ketika pada ketinggian 5 meter. Lalu karena mula-mulanya di atas diam, maka di sini bisa ditulis 0. Kemudian mgh I awal setengah mv akhir kuadrat ditambah mgh akhir. Massa bisa disederhanakan, maka menjadi V akhir dikuadratkan sama dengan 2 kali G selisih ketinggian, tinggi awal dikurangi tinggi akhir. Maka kita masukkan nilainya 2, gravitasinya anggap 10, tinggi mula-mula 10, tinggi yang tanyakan saat tingginya 5, kita masukkan, kemudian dihitung, maka diperoleh kecepatan penyelam pada saat tingginya 5 meter di atas permukaan air itu besarnya 10 meter per second. Nah, yang kedua, ketika penyelam menghantam permukaan air atau katakanlah sampai di dasar dari ketinggian tadi dengan cara yang sama, persamaan yang sama, maka tinggal kita masukkan. Nah, di sini bedanya adalah mula-mula diam maka 0, kemudian pada akhirnya karena di dasar maka tidak punya ketinggian terhadap permukaan air ditulis 0. Nah, tinggal di sini sederhanakan M-nya hilang. Maka untuk mencari V akhirnya tinggal 2GH. Masukkan 2 kali G-nya anggap 10, hanya pakai posisi yang awal 10, maka diperoleh besarnya V sekitar 14 meter per second.